Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sauki Agung Firmanda, NIM 180332110044 akan mempresentasikan terkait dengan hasil review kami pada salah satu artikel internasional, yaitu terkait dengan analisis stochastic frontier dari efisiensi teknis petani jagung di Provinsi Tengah Zambia. Nah, terkait dengan dari identitas jurnal itu sendiri, penulisnya ada Siona, terus ada Kalinda dan juga Tembo. Untuk jurnalnya Journal of Agriculture Science, dan untuk volume 610 halaman 18. Ini bisa dibaca ya. Jadi untuk tujuan penelitiannya dari artikel yang saya review, yaitu untuk memperkirakan efisiensi teknis produsen jagung di Zambia dan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis dalam produksi jagung. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi instruksi kami untuk memperoleh bagaimana cara kita memahami terkait dengan memperkirakan efisiensi teknis itu sendiri, dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di situ, yang mempengaruhi inefisiensi tentunya, seperti itu. Nah, untuk metode penelitiannya yang pada jurnal tersebut, yaitu dalam pemilihan lokasi itu memilih 2 daerah, yaitu di daerah Mumbwa dan Cibombo. Sedangkan untuk pengambilan datanya itu menggunakan kuesioner dengan sebanyak 20 rumah tangga, yaitu sebanyak perkiraan 400 responden, seperti itu. Nah, ini untuk analisis faktor-faktor produksi, ini bisa kita lihat untuk faktor-faktor produksinya. Ini untuk Y yaitu output dari jagung, terus yang X1 ada ada pupuk, terus yang kedua itu ada quantity of seed, penggunaan benih, terus yang ini luas lahan, dan yang X4 sebenarnya ini adalah penggunaan tenaga kerja. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknik itu sendiri, itu kan bisa kita lihat dari sosial ekonominya, seperti ini penggunaan kredit, terus ini ada umur, ada pendidikan, ada jenis kelamin, dan lain-lainnya, seperti itu. Ini untuk hasil analisisnya sama ya, berarti dalam penggunaan kita harus menggunakan LEN. Di sini ada LEN fertilizer, terus LEN benih, terus luas lahan, penggunaan tenaga kerja, terus ini ada faktor dan lain-lainnya ini. Terus ini ada yang technical inefficiency model, ini ada penggunaan kredit, terus ini ada number of patient visit, dan lain. Nah, untuk hasil dan pembahasan pembahasannya itu kita bisa lihat berdasarkan hasil ini menggunakan MLE ya, dalam jurnalnya itu menggunakan estimasi MLE. Ini diketahui nilai LR-nya. Ini nilai LR-nya dari hasil analisanya itu sebesar 47,48. Nah, untuk spesifikasi untuk permodelan efisiensi tadi itu untuk nilai LR-nya ini bisa kita lihat ya. Jadi nanti kita uji tesnya pada Translaw pada model Kopdonglas. Nilai LR-nya itu sebesar 47,48, yang artinya kemarin saya menghitung itu lebih besar daripada kode PAM-nya. Kode PAM-nya yang artinya bahwa jika nilai LR-nya lebih besar daripada kode PAM-nya, itu maka berarti H0 ditolak, atau pada kasus ini, pada pengukuran efisiensi teknik tadi, itu terdapat kasus inefisiensi teknis, seperti itu.
Artinya pada pengolahan yang dilakukan oleh 400 responden tadi itu terdapat inefisiensi teknis. Nah, selain itu kita lihat bahwa ini merupakan perhitungan elastisitas. Elastisitas untuk pupuk ini 0,763, terus untuk benih 0,545, terus untuk ukuran lahan, penggunaannya itu sebesar elastisitasnya 0,399 dan juga tenaga kerja itu sebesar 0,457. Artinya bahwa kita jumlahkan dulu nilai elastisitasnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan keempat input ini terhadap peningkatan outputnya itu berapa. Nah, kita jumlahkan ini menurut jurnalnya kemarin itu dijumlahkan ini sebesar 2,164 ini. Yang artinya bahwa setiap peningkatan input keempat input ini secara bersamaan untuk 1% faktor produksi itu akan meningkatkan hasil output sebesar 2,164%. Dan petani di sini karena di situ ada setiap penambahan itu maka outputnya akan meningkat seperti itu ya. Berarti akan mendapatkan untung secara finansial seperti itu karena nilai outputnya juga semakin meningkat. Terus selain itu ini untuk hasil analisis efisiensi teknisnya kita lihat nilai rata-ratanya itu sebesar ini 0,50% dan berada di sini min 0,22 dan maksimumnya 0,84. Artinya bahwa efisiensi teknis yang dilakukan petani jagung itu berada di antara 2,2% sampai 84,5%. Nah, untuk nilai rata-ratanya sendiri keseluruhan petani itu sebesar 50%. Nah, kita lihat juga pada nilai efisiensi teknis dari kedua daerah, yaitu di daerah Cibombo dan di daerah Mumbwa. Di daerah Mumbwa itu kita lihat bahwa nilai efisiensi teknisnya lebih besar di Mumbwa. Seperti itu. Sedangkan Cibombo itu memiliki nilai efisiensi teknis yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, selain itu, hasil dan pembahasan lainnya, di sini ada distribusi efisiensi teknisnya. Nah, dari ke-400 responden tadi, di situ bisa kita lihat bahwa yang memiliki tingkat efisiensi teknis lebih kecil atau setara dengan 30%, ini persentase 30, itu sebesar 14,5%. Di sini bisa kita lihat ini 30 berarti di sini 36, 19, 3 ini sebesar 14,5%. Sedangkan yang memiliki tingkat efisiensi lebih kecil dari 50% atau setara lah dengan 50% bisa kita lihat di sini ini sebesar 71, 54 sampai 3 ini sebesar 45,75%. Dan yang memiliki tingkat efisiensi di atas 70%, ini itu sebesar 13,75% seperti itu. Ini untuk distribusi nilai efisiensi tekniknya berarti paling besar itu petani di antara 2,2% antara rentang 2,2% sampai 84,5% tadi itu paling besar sebesar 45,75%. Berarti ada di sini nilai efisiensinya seperti itu. Sebesar 50% lah. Kan rata-rata tadi nilai efisiensi yang didapatkan petani itu sebesar 50%. Nah, untuk pembahasan lainnya yaitu terkait dengan sosial ekonominya yang mempengaruhi efisiensi teknis tadi itu kan output yang
input yang mempengaruhi output apakah efisien atau tidak. Nah, yang pengaruh efisiensi tadi itu kan adanya faktor eksternal seperti itu. Nah, faktor yang dianalisis diantaranya ada usia, benih, penyuluh, akses kredit, dan juga pendapatan. Nah, untuk pendidikan ini masuk nanti kepada penyuluh seperti itu. Nah, pada akses kredit itu sendiri, menurut jurnal yang saya review itu bahwa menyatakan bahwa untuk variabel akses kredit itu berpengaruh signifikan terhadap efisiensi teknis. Dengan adanya akses kredit ini mampu mengakses beberapa teknologi dalam pembelian teknologi sehingga di situ akan meningkatkan nilai output yang akan dihasilkan karena di situ baik dalam pembelian benih yang berkualitas, terus benih yang berkualitas, terus yang pupuk yang berkualitas, dan juga teknologi yang berkualitas dan juga yang lainnya. Sehingga di situ input yang keempat tadi dengan akses kredit, dengan pengaruh akses kredit, keempat input tadi itu akan meningkat serta akan meningkatkan nilai output yang akan dihasilkan seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi, setiap peningkatan 1% input, keempat input tadi itu akan meningkatkan 2,16% kayaknya tadi ya. Terus ini peran penyuluhan juga pada variabel penyuluhan tadi itu berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi teknis. Hal ini karena adanya peranan penyuluhan mampu memberikan informasi praktik dalam usaha dengan penggunaan teknologi serta input yang efisien. Jelas ya dengan adanya penyuluhan ini bahwa petani itu mampu memberikan akses informasi bagaimana cara pengelolaan teknologi tersebut, bagaimana cara untuk meningkatkan output dan juga yang lainnya. Sehingga dengan adanya penyuluhan ini mampu memberikan pemahaman terkait terhadap petani jagung di Zambia ini untuk meningkatkan nilai outputnya. Nah, untuk benih ini sangat berpengaruh ya juga terhadap efisiensi teknis karena di situ yang awalnya petani hanya menggunakan benih jagung lokal itu lebih efisien menggunakan jagung hibrida seperti itu. Di sini kita lihat karena perbandingan yang digunakan petani antara hibrida dan juga lokal dari segi kualitas dan juga sertifikasinya dinyatakan bahwa penggunaan jagung hibrida memiliki tingkat efisiensi teknis yang lebih tinggi daripada jagung lokal seperti itu. Terus dilihat dari faktor lainnya usia. Nah, dari faktor usia ini bisa kita lihat bahwa yang lebih tua itu lebih efisiensi teknisnya itu lebih tinggi daripada yang lebih muda. Itu karena kenapa? Karena yang lebih tua itu sudah berpengalaman dalam melakukan usaha tani. Kecenderungan dalam memahami usaha tani pengalaman itu lebih besar daripada yang lebih muda dan yang lebih muda dalam implementasi penggunaan input-input tadi itu masih belum baik dan menganggap suatu hal itu sangatlah menantang seperti output yang dikeluarkan itu tantangan di masa depan akan lebih tinggi atau yang lainnya sehingga di situ cara pengelolaan manajemen input-input tadi untuk menghasilkan output serta pengalamannya dalam melakukan usaha tani itu lebih besar yang lebih tua sehingga dalam kasus ini menyatakan bahwa usia yang lebih tua itu lebih tinggi efisiensi teknisnya daripada yang lebih muda. Nah, usia ini juga dari faktor usia ini juga menyatakan bahwa berpengaruh terhadap efisiensi teknis petani jagung di Zambia seperti itu. Nah, untuk pendapatannya sendiri, untuk faktor pendapatannya tadi kan yang dianalisis itu faktor pendapatan di luar pertanian. Nah, ini tidak berpengaruh secara signifikan, tidak berpengaruh terhadap efisiensi teknis. Karena kenapa? Di situ faktor pendapatan di luar pertanian itu malah petani itu tidak fokus dalam melakukan usaha taninya, malah lebih fokus pada faktor eksternal itu sendiri. Pendapatannya
itu lebih lebih fokus pada pendapatan di luar non pertanian. Jadi yang berpengaruh itu sebenarnya adalah pendapatan dari hasil tani. Contohnya dari hasil tani itu, hasil tani pertanian di Zambia itu dari peningkatan hasil pertanian itu kan akan meningkatkan nilai pendapatan dari hasil panennya. Dari hasil panennya sehingga di situ ada nilai efisiensi teknis yang lebih besar tentunya. Sedangkan kalau ada faktor pendapatan di luar pertanian itu malah tidak fokus dalam pengelolaan usaha tani. Fokus pada pendapatan yang di luar sehingga pendapatan usaha tani itu lebih sedikit nantinya seperti itu. Jadi untuk kasus efisiensi teknis tadi itu variabel ini untuk variabel total pendapatan berpengaruh terhadap efisiensi teknis. Akan tapi dalam hal ini pendapatan petani didapatkan dari hasil jual panen. Yang sudah saya jelaskan. Bisa berpengaruh terhadap efisiensi teknis kalau di situ pendapatannya itu dari dari internal dari hasil panen itu sendiri. Sedangkan kalau non berpengaruh negatif itu terhadap efisiensi teknis yaitu pendapatan non pertanian seperti itu. Nah, kesimpulannya bisa kita dari penjelasan tadi bahwa eh, rata-rata efisiensi teknis itu sebesar 50% dan berada di rentang antara 2,2 sampai 84,5%. Nah, untuk sebaran tingkat efisiensinya itu yang 30% itu sebesar 14,5%, sedangkan yang di bawah berada di rentang 50% itu sebesar 45,75%, sedangkan yang di atas 70% itu sebesar 13,75%. Nah, untuk dari hasil faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis tadi bisa disebutkan bahwa untuk penggunaan kredit, penyuluhan, pendidikan, usia itu menyatakan bahwa itu berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi teknis. Sedangkan pendapatan non pertanian itu tidak berpengaruh terhadap efisiensi teknis seperti itu. Nah, untuk kajian teorinya dari hasil pembahasan tadi itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang dipelajari saya dalam implementasi analisis frontier ini, di mana di situ ada pembahasan seperti MLE, terus interpretasi nilai LR, terus nilai estimasi pada TE efek model, kan di situ ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi efisiensi teknis tadi seperti itu. Nah, untuk komentar saya terhadap jurnal ini, sebenarnya jurnal ini sudah bagus, tapi dalam penjabaran faktor inefisiensi serta mencantumkan beberapa jurnal pembanding sebagai penguat seperti tadi pada sosial ekonominya, faktor yang pengaruh efisiensi teknis tadi itu ada penguatnya bahwa seperti penyuluhan itu berpengaruh, terus ada ada pembandingnya itu sehingga pendapatnya lebih kuat. Sedangkan kelemahannya itu yang saya lihat dan yang saya pelajari itu kan ada interpretasi nilai gamma. Nilai gamma itu kan untuk mengukur standar error-nya itu berapa dan juga yang pengaruhi faktor input yang pengaruhi itu berapa dan sisanya dipengaruhi efisiensi teknis atau bagaimana. Nah, itu. Dan di sini pada jurnalnya itu meskipun ada nilai gamanya tapi di situ tidak ada interpretasinya. Nah, selain itu penjabaran beberapa variabel. Nah, di sini kan hanya ada tadi yang sosial ekonomi ada penyuluhan, pendidikan, usia, ada 5. Ada 5 variabel, sedangkan yang di atas itu yang pengaruhi Z-nya itu kan ada Z9 yang mempengaruhi terhadap efisiensi teknis. Tapi di situ tidak hanya 5 yang dijabarkan, sedangkan 4-nya tidak dijabarkan. Nah, ini untuk daftar pustakanya dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah.
sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.